Saya Pak belum absen. Ya, siapa? Nurma Sitangar yang NPM 06. 06 ya. Ya, sudah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa kita mengucapkan syukur ya, pujian pada Allah Ta'ala. Dan hari ini diberikan kesehatan. Bisa lanjut lagi kuliah kita perkuliahan ke-7. Ya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, bisa ikuti perkuliahan sampai selesai dan bisa dapat nilai A ya. Nilai yang paling bagus. Tentu secara dan ketentuan berlaku ya dengan target tugasnya. Hadir, isi OTS dan UAS. Ya. Salam dan salam. Ya, semoga Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, pengikutnya, sampai akhir zaman. Kita lanjut lagi perkuliahan kita sekarang, perkuliahan ke-7. Ini, iya, classroom. Masuk pengertian, tapi sebentar dulu. Iya, ya, sedikit tadi hambatan yang kita lanjut lagi membahas pengertian, tapi ada yang masuk ini. Ini pengertian, ya, kita bahas ya tegangan efektif. Nah, bila tanah ada dapat tekanan, karena memang tanah dapatkan tekanan, ya, karena di atasnya ada pondasi, jadi angka perlunya berkurang. Tekanan akibat beban pondasi ini mengakibatkan perubahan sifat mekanis tanah, menambah tahanan geser tanah. Kalau tanah berada dalam air, maka tanah dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas akibat tekanan air hidrostatis. Nah, di sini berat tanah yang terendam dalam air itu, ya, berat tanahnya itu disebut berat tanah efektif. Sedangkan tegangan yang terjadi akibat berat tanah efektif ini di dalam tanahnya, nah itulah tegangan efektif. Nah, tegangan efektif ini merupakan tegangan yang mempengaruhi kuat geser dan perubahan volume atau penurunan tanah ini. Nah, kita masuk. Nah, Terzaghi ini pada tahun 1923 dijelaskan prinsip tegangan efektif yang bekerja pada tanah, segumpal tanah. Nah, ini pada tanah jenuh sempurna. Kemudian tegangan normal total. Ini singkatannya TOW. TOW itu tegangan normal total. Pada bidang dalam massa tanah yaitu tegangan dihasilkan dari beban akibat berat total tanah termasuk air dalam ruang pori. Tegangan dihasilkan dari beban akibat berat total tanah termasuk, ya, ada air dalam pori. Satuan luas bidangnya, ya, jadi setiap luas bidangnya. Tekanan air pori mu, jadi tekanan normal. Kalau tekanan air pori disebut dengan tekanan netral, bekerja ke segala arah sama besar.
Nah, dia yaitu tekanan air yang mengisi rongga di antara butiran padat. Nah, itu tekanan air pori. Kalau tekanan normal efektif, tau action, dan bidang dalam tanah itu tekanan dihasilkan dari beban akibat berat butiran tanah per satuan luas bidangnya. Jadi persatuan tiap luas bidang ada beban akibat butiran tanah itu tekanan normal efektif. Ini rumusnya tau sama dengan tau aksen per mu. Lanjut lagi ditinjau dari satu bidang. Ini dipotong A sampai A. Ini potongan AA. Potongan A. Kalau gambar rumah itu ada potongan A, potongan B. Vertikal, horizontal. Ini potongan AA dalam tanah. Terlihat ya, bahwasanya bidang ini memiliki titik-titik. Bidang singgungan butiran. Dan singgungan butiran ini batu, dan singgungannya butirannya. Nyatanya bidang AA ini merupakan bidang bergelombang sangat kecil tergantung besar butirannya. Nah, kayak normal P, kayak normal titik P, diberikan pada luasan A. Nah, tekanannya ditahan oleh gaya antar butiran dan sebagian lagi oleh tekanan air pori. Ini menahan beban P. Besar dan arah gaya-gaya bekerja pada bidang kontak butirannya sangat acak. Besarnya berbeda-beda. Tetapi secara pendekatan untuk setiap titik bidang singgung pada bidang AA ini, gaya-gaya tersebut dapat dipisahkan menurut komponen. Ada arah normal, P aksen, dan arah horizontal. Ya. Kemudian kita bahas berikutnya tegangan normal efektif. Ini tegangan vertikal efektif. Tegangan normal efektif, tegangan vertikal efektif. Diartikan sejumlah komponen sigma P dalam luasan A. Jadi sigma P per A. Contoh aksen, rumusnya. Kemudian tegangan normal total, ini rumusnya. Ya, tahu sama dengan P per A. Jika titik singgung dianggap terletak antara butirannya titik singgung, tekanan air pori akan bekerja pada seluruh luasan A, pada airnya pasti, sehingga persamaan arah normal bidang AA itu P sama dengan sigma P aksen tambah mu A. Jadi P per A sama dengan sigma P aksen per A tambah mu. Ini sama rumusnya. Ini persamaannya. Dapat ditulis ini dibalik. Kalau mu sama dengan mu aksen plus U. Kalau mu aksen dicari berarti ya, mu kurang U. Pindahkan U-nya ke sini jadi plus dari minus. Mu kurang U. Untuk meninjau tegangan efektif akibat berat tanah ada di atasnya, ditinjau massa tanah berada dalam bidang horizontal dengan muka air pada permukaan tanah. Tegangan vertikal total, ya, atau V, yaitu tegangan normal pada bidang horizontal pada kedalaman Z. Nah, kedalaman berat seluruh material padat tambah air per satuan luas pada kedalamannya. Gamma sat, nah, kali Z. Z berat seluruh material, baik itu padat maupun air per satuan luas. Gamma sat ini berat volume tanah jenuh. Karena ruang pori sini antara butiran saling berhubungan, maka tekanan air pori mu dalaman Z, mu sama dengan gamma W kali Z. Gamma atau apa ini? Ya, gamma bacanya. Nah, dengan vertikal efektif, ini tau bacanya, tau vertikal, dalaman Z, ini rumusnya. Tau V aksen sama dengan gamma aksen kali Z. Gamma aksen adalah berat volume tanah efektif. Berat volume tanah teredam. Ini agak aneh ya, agak tinggi bahasanya, rumus-rumus tegangan tanah efektif. Nah, ini bila tanah tidak jenuh sempurna, rongga-rongga tanah akan diisi oleh air yang udara. Dan masuk air, masuk udara. Ya. Menurut Bishop, memberikan persamaan tegangan efektif, tegangan total, hubungan tegangan total dan tegangan efektif. Tegangan total adalah tegangan efektif tau Xn tambah mu A kurang S dalam kurung mu A kurang mu B. Nah, ini ada S. S itu adalah
parameter menentukan secara eksperimen yang mempunyai hubungan secara langsung dengan derajat kejenuhan. Mu W adalah tekanan air dalam ruang pori. Mu A ini adalah tekanan udara dalam pori. S biasanya 1 untuk tanah jenuh, dan S sama dengan 0 untuk tanah kering. Ini pengaruh gaya rembesan tegangan efektif. Nah, rumusnya sudah ada ini. Gamma apa nih? Tau aksen sama dengan Z kali gamma aksen. Untuk gaya rembesan berat tegangan efektif. Nah, tau aksen sama dengan Z kali gamma sat tambah H1 kali gamma W. Gamma sat ini adalah berat volume tanah jenuh. Gamma W berat volume air. Y aksen mana? Ya. H ini ketinggian. Ini sudah ada. H ketinggiannya. Z gamma W gamma sat. Delta H ketinggian total. Nah, kita lihat terakhir contoh soal. Ini adalah lapisan tanah lempung. Ada 7 mili. Ya, laut tanah lempung di semua 7 mili. Di atas tanah pasir. Ini pasir 4 mili. Pasir ini 4 mili, tanah lempung 7 mili. Dalam lapisan pasir ada tekanan artesis 8 meter tingginya. Jika berat volume tanah lempung, massa 2 ton per meter kubik, dan berat volume jenuh pasir, gamma sat 1,5 ton per meter kubik. Hitung tegangan efektif di titik P, tekanan P. Hitung kedalaman galian maksimum pada tanah lempung sehingga terhindar dari bahaya tanah mengapung. Nah, ini penyelesaiannya. Tegangan efektif di titik P ya. Ini rumusnya gamma atau P aksen sama dengan H1 gamma sat lempung per H artesis kali gamma W. Jadi ketinggian lempungnya 7, nah, kali gamma sat 2 kurang H artesis 8 dikali dengan gamma W 1, sudah 6 ton per meter kuadrat. Ini sudah data-datanya sudah ada ya. Masukkan. Nah, misalkan kedalaman galian sama dengan H. Kedalaman galian gali. Pengurangan tekanan akibat tanah galian adalah H gamma sat sama H kali 2 sama dengan 2H ton per meter kuadrat. Tekanan tanah setebal 7 meter, H1 kali gamma sat, 7 kali 2, 14 ton per meter. Ya, 7 kali 2. Pada kondisi kritis, agar tanah tidak mengapung, tekanan artesis itu sama dengan tekanan lapisan lempung tersisa. Jadi H gamma W sama dengan 14 kurang 2H. 8 kali 1 sama dengan 14 kurang 2H. Ini H kan 8. Ya, ini 8. Gamma W 1. Nah, jadi masukkan 8, 1, 14 kurang 2. Bagaimana ini? Sama dengan 3 meter. Jadi caranya 8 kali 1 udah 8. 14 kurang 2, 12. 12 kurang 8. 8 pindah ke sini kurang. 18 kurang 8. 12 kurang 8. 8 ya. 12. Harusnya 4 ini. Bagaimana? 8, sini 12. 12. 14 kurang 8. Oh, cocok ini 3. Ini 8. Ya. 14 dipindahkan. Berarti 14 dikurang 8. 14 kurang 8, 5. 5 kurang 2, 3. Haha, jadi bisa. Jadi jangan salah hitung. Salah hitung salah juga ini hasilnya. Jadi kedalaman galian maksimum agar tidak terjadi bahaya tanah mengapung itu 3 meter. Nah, ada juga cara dengan menyelesaikan yang menggunakan rumus atau aksen P sama dengan 7 kurang H gamma sat kurang I. Jadi 7 kurang H-nya sudah ada H. Masukkan datanya. Dapatkan juga 3 meter. Jadi kurang H gamma sat ini 2. Dan 8 kali 1. Selesaikan 6 kurang 2H. Akhirnya dapatkan 3. 6 bagi 2. Dipindahkan ini 2 sebelah. 6 bagi 2, 3.
Ya, harus hati-hati menghitungnya. Contoh duanya, nah, lapisan tanah lempung 6 meter. Tapi dua lapisan kerikil. Dua lapisan kerikil atas lempung 6. Ya. Muka air tanah terletak 2 meter di bawah permukaan. 2 meter permukaan air tanah. Maka jika ditentukan kerikil 0,35 dan 2,66 G-nya, lempung gamma 1 1,6 ton per meter kubik. Nah, tentukan tegangan efektif. A dan B, bila muka air tanah turun mendadak sebesar 3 meter dari muka air sebelumnya, hitung tegangan total dan tegangan efektif. Gambar diagramnya, diagram tegangan. Nah, ini terakhir ya. Kita lebih dahulu hitung gamma sat dan gamma D. Nah, ini rumus E dulu, masuk ke gamma D dan gamma sat. N kurang 1 per N, masukkan data 80,5. Nah, itu E. Maka dengan data E, gamma D didapatkan case YW, case gamma W 1 kurang E, masukkan data 1,7 ton per meter. Nah, gamma sat lagi, case tambah E, 1 tambah E, gamma W, masukkan datanya 2,1 ton per meter kubik. Sudah ada data E, tinggal masukkan data E. Oke, sudah ada datanya E, masukkan data G. Sudah ada, sudah. Kemudian sebelum penurunan muka air dan juga posisi di bawah lapisan lempung yang ditanyakan, titik A dan titik B, ini rumusnya, mendapatkanlah tau. Ini tau ya, tau A aksen 7,86 ton meter dan tau B aksen 11,46 ton meter. Ini keadaan sesudah penurunan muka air tanah. Kondisi tanpa drenase, jangka waktu pendek. Jadi tambahan beban oleh berat lapisan kerikil yang semula terendam air menjadi tidak terendam. Nah, tekanan air porinya titik A dan B. Titik A, mu A-nya 4 ton per meter kuadrat. Dan mu B, titik B, tekanan airnya 10 ton per meter kuadrat. Kan rumus yang sama. Ada 4 gamma W, 10 gamma W. Kemudian berikutnya jangka waktu pendek kondisi tanpa drenase. Maka ini setelah muka air turun 3 meter pada titik A, air porinya, tekanan air porinya mu A sama dengan 1 ton per meter. Kemudian tekanan air pori B, tentunya telah muka air turun 3 meter, mu B-nya 7 ton per meter. Waktu diperlukan untuk penurunan tekanan air pori akibat keluarnya air dari lapisan lempung ke lapisan kerikil itu perlu waktu yang lama. Disebabkan permeabilitas tanah lempung yang sangat kecil. Permeabilitas yang sudah dipelajari sebelumnya. Baca materi sebelumnya, apa itu permeabilitas. Oleh karena itu dalam jangka waktu yang pendek, T sama dengan 0, relatif belum ada pori yang keluar dari lapisan lempung. Ini jangka waktu pendek, kondisi tanpa drenase, ini karena ada tambahan beban lapisan kerikil. Karena penurunan air, maka tekanan air pori pada tanah lempung bertambah sebesar tambahan bebannya. Maka pada jangka pendek tekanan air pori tanah lempung bertambah besar. Nah, rumusnya ini, mu total, mu total, mu A total, mu B total. Jadi dalam jangka pendek kondisi pembebanan ini identik dengan pembebanan pada kondisi tanpa drenase. Yaitu tegangan efektif tetap tidak berubah tegangan efektifnya karena tambahan beban sama dengan tambahan tekanan air pori. Delta mu sama delta tau. Mu ini beban, air pori ini tau. Untuk jangka waktu pendek masih kondisi tanpa drenase, menghitung besarnya tambahan tegangan, ditanya pada tegangan efektif pada titik A. Telah dihitung, tegangan efektifnya 7,86 ton per meter kuadrat. Atau A. Pada penurunan air 3 meter, atau A aksen 9,7 ton meter kuadrat. Dari tegangan efektif, 1,89 ton per meter kuadrat. Jadi segera setelah penurunan muka air,
terjadi tambahan tekanan air pori itu sebesar 1,89 ton per meter kuadrat. Nah, tekanan total pada titik A, di mana toa aksen itu 7,68 ton meter, tekanan efektifnya itu tekanan totalnya toa itu sama dengan 13,75 ton per meter kuadrat. Titik B, tekanan totalnya itu 2,3,35 ton per meter kuadrat. Ini untuk jangka panjang atau kondisi dengan drainase. Dianggap kelebihan tekanan air pori itu 0. Nah, keadaan ini tekanan air pori sama dengan tekanan hidrostatis, di mana tekanan air tinggi sebesar tinggi muka air tanahnya. Pada titik A dan titik B ini didapatlah titik A atau A aksen 9,75 ton per meter kuadrat dengan menggunakan rumus ini. Pada titik B atau B aksen 13,35 ton per meter kuadrat. Jadi tinggal masukkan datanya dari rumus, masukkan datanya. Dan hati-hati dalam penjumlahan. Misalnya ini harus hati-hati, dikali dulu, boleh tambah, bukan ditambah dulu. Beda hasilnya itu. Harus teliti. Kalau kalian berjumlahan, kali dulu baru tambah. Nah, ini gambar tegangannya. Ini kondisi jangka panjang. Ya. 20-10. Ya. 20 itu apa? 5B. Ya. 20. 10 ini sudah masukkan tegangannya, masukkan dalam gambar diagram. Ini ada pelajaran di mekanika teknik ya. Ini hitung-hitung. Jadi demikian sedikit pembahasan kita tentang tegangan efektif. Intinya bisa dipahami tentang tegangan efektif tanah. Kemudian saya tutup dengan pengembangan karakter ya, supaya kita punya sifat karakter akhlak yang bagus. Bukan kuasai teknik, ilmu teknik, tapi juga punya karakter, punya kepribadian. Nah, gitu kita bisa mencontoh pada orang yang paling mulia di dunia ini, yaitu para nabi. Kita ambil karakternya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada Nabi Zakaria, kisahnya. Alaihissalam, semoga Allah memberikan keselamatan padanya. Dan Nabi Zakaria ini, alaihissalam, adalah keturunan dari Nabi Sulaiman, alaihissalam. Dan dari Nabi Daud, alaihissalam. Jadi, Sulaiman, anaknya Nabi Daud ya. Ada yang pernah dengar cerita kisah Nabi? Ya. Kalau belum bisa, belum pernah, ya kita bahas sedikit. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, dia seorang pengrajin kayu nih. Dia tukang kayu. Ada orang tuanya tukang kayu, sama dengan Nabi Zakaria. Dia tukang kayu dan tekun. Tekun dalam berdoa. Bekerja tekun, berdoa. Berdoa dan bekerja. Seorang imam Baitul Maqdis ini ada seorang anak yang perlu dibimbing, maka dilakukanlah pemilihan. Dan Imam Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis itu di mana? Palestina ya, Al-Aqsa ya. Dia katakan bahwasanya pemilik pena yang tidak terbawa arus sungai ini yang berhak mengasuh Maryam. Siapa yang bisa diberikan wewenang amanah mengasuh Maryam ya, yang punya pulpen masing-masing itu yang tidak mengalir itu yang berhak mengasuh Maryam. Dan ternyata semua yang melempar pulpennya, penanya mengalir ke sungai, terbawa arus, atau tenggelam, sedangkan Nabi Zakaria tidak terbawa arus sungai. Maka Allah SWT Maha Kuasa ya. Sungai Allah Maha Kuasa dan atas segala sesuatu. Nah, kemudian atas karena Allah Ta'ala, Nabi Zakaria alaihissalam menjadi pengasuh Maryam, putri dari keluarga Imran. Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria sehingga menjadi orang yang solehah. Ya, orang yang selalu berbuat soleh, tidak berbuat kesalahan. Sehingga karena selalu bersih hatinya, maka dia diberikan berkah, dapatkan makanan yang berlimpah. Setiap Nabi Zakaria datang menyeguk Maryam, dia melihat makanan berlimpah.
Lalu Nabi Zakaria bertanya, Maryam, dari mana engkau mendapatkan semua ini? Dijawab Maryam, semua ini dari Allah Ta'ala. Hanya dialah maha pemberi rezeki. Jawabannya dari Allah Ta'ala langsung. Allah Ta'ala kemudian membalas kesungguhan dan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, beliau orang soleh dengan memberinya seorang anak bernama Yahya. Nabi Zakaria ini sudah tua, istrinya juga sudah tua, tapi Allah dan menopause, tapi Allah berikan anak. Dengan kehendak Allah bisa melahirkan anak istrinya yang sudah tua. Nabi Zakaria alaihissalam bersyukur, berdoa dengan lemah lembut. Allah Ta'ala menyukai hamba yang berdoa dan bersyukur. Itu kepribadiannya selalu berdoa dan bersyukur. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam terus menjaga amanah dari Allah Ta'ala. Yahya alaihissalam selalu belajar dan mendapat bimbingan dari ayahnya. Anaknya namanya Yahya, kelak akan menjadi Nabi juga. Luar biasa. Maka kita bisa ambil pesan apa hikmah dari kisah Nabi ini, yaitu mahasiswa kita semua harus rajin berdoa, rajin belajar dengan tekun. Nah, kita harus mendapatkan ya, jika mendapatkan amanah, maka amanah itu harus dijaga. Jadi kita harus bertanggung jawab ya mendapatkan amanah. Kemudian kita harus percaya Allah Maha Pemberi rezeki dan Maha Penerima setiap doa. Jadi itu pesannya ya. Pertama berdoa, belajar dengan tekun, rajin berdoa, belajar dengan tekun. Jika mendapatkan amanah harus dijaga dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya harus percaya, harus yakin Allah memberi rezeki. Allah yang meluaskan, menyempitkan rezeki. Jadi Allah yang Maha Penerima setiap doa. Nah, ini juga ada ayatnya, Al-Mu'minun ayat 8, Allah berfirman, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Jadi kita memang diperintahkan berdoa. Ud'uni, ya berarti perintah semuanya berdoa. Doanya akan dikabulkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, menjaga amanah, janji kita harus tidak berbohong dan sebagainya, sehingga orang percaya pada kita. Ini sumber dari penjelasan kisah para nabi diterbitkan Zen bin Zulkifli. Jadi itu sekilas ya, pendidikan karakter pada kesempatan kali ini dengan materi tegangan efektif. Soalnya nanti saya coba cari jalannya supaya terbuka. Ya, jadi sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Ada yang belum absen tadi? Saya Pak, belum absen Pak. Ya, siapa nomor MPM? 14 Pak. 14. 14. Apa lagi? Yang belum? Pak, sama Pirro Pandu Pak. 26. 26. Ya, depan. Ya. Pak Tri Supriyono sudah Pak? MPM berapa? Belum. 12. 12. Di Supriyono sudah? Ya. Baru masuk ini Tri Supriyono. Pak saya Pak 49. Prianto. 9. Pak dengan Saprianto Pak. Jadi, Sapri, NPM berapa? 42. Pak Sapri Pak, NPM 42. 9 sudah, 42. Saprianto. Ya, sudah, Saprianto. Oke, makasih Pak. Ya. Kalau sudah, kita cukupkan dulu perkuliahan kali ini. Pekan depan berarti UTS. Atau juga kita bisa lanjut UTS-nya dikerjakan kan lewat Google atau ditulis di kertas. Nanti bisa langsung lanjut kuliah karena waktu kuliah kayaknya tidak cukup ini. 14 kali pertemuan ditambah UTS dan UAS.
14 kali tatap muka. Nanti kita lanjut lagi berikutnya ya. Sekian dulu. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Saya tidak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Klik end meeting for all.